Hai semuanya, apa kabar? Semoga semesta senantiasa berkenan untuk menjaga langkah-langkah kecil dimanapun kita berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Budiana Suratina, biasa dipanggil Putri. Saya merupakan mahasiswa semester 4, kelas B, jurusan Budidaya Perairan, Fakultas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Universitas Nusa Tenggara Barat. Pertama pertanyaan, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang gambaran apa itu korupsi. Jadi, korupsi itu bukan sekedar tindakan mengambil barang yang bukan menjadi hak kita, di mana korupsi ini merupakan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap harapan terhadap rakyat dan terhadap masa depan yang seharusnya lebih adil. Karena korupsi ini tumbuh diam-diam, menyelinap di celah-celah kekuasaan dan seringkali dibungkam dengan alasan-alasan manis. Selanjutnya kita masuk ke 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu kenapa orang Indonesia melakukan tindakan korupsi. Jadi korupsi tidak lahir dari keinginan semata, tapi dari pertemuan antara kesempatan dan pembenaran batin. Banyak orang Indonesia melakukan korupsi bukan hanya karena mereka tamak, tapi karena mereka merasa berhak atas kompensasi yang tidak diberikan oleh sistem, berhak atas upah yang tidak setimpal, atau bahkan berhak karena melihat orang lain melakukannya dengan lolos. Korupsi sungguh-sungguh karena 2 hal. Yang pertama yaitu budaya tradisi, di mana pelanggaran dianggap wajar selama semua orang melakukannya, dan yang kedua yaitu rasa tidak percaya terhadap sistem, di mana banyak yang mengira kalau saya tidak aktif sekarang, sistem tidak akan pernah memberi nanti. Jadi, korupsi bagi sebagian orang bukan soal ratus, tapi soal bertahan. Mereka hanya lupa bahwa bertahan dengan cara curang akan menggali jurang. Pertanyaan kedua yaitu sebagai orang NTT, apa yang saya lakukan agar tidak melakukan tindakan korupsi? Saya lahir di tanah yang mungkin dianggap tertinggal oleh Tuhan, tapi dari keterbatasan ini saya belajar hidup bukan soal memiliki segalanya, tetapi menjaga apa yang ada. Sebagai anak NTT, saya tidak ingin jadi generasi yang membanggakan adat tapi mencederai integritas. Maka, langkah saya dimulai dari hal sederhana, yaitu tidak menyalahgunakan kepercayaan, baik itu sebagai teman, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai anak kampung yang kelak diberi amanah. Saya juga percaya cara terbaik agar tidak korupsi adalah dengan menjaga rasa malu. Malu pada mama bapak yang membesarkan saya dengan jujur, malu pada tanah kelahiran yang menanam nilai kesederhanaan, dan malu pada diri sendiri kalau suatu hari saya lupa bahwa jabatan adalah titipan, bukan milik pribadi. Pertanyaan ketiga yaitu jika saya melakukan korupsi, maka hukuman yang cocok untuk saya adalah hukuman yang cocok untuk saya selain hukuman penjara, yaitu berikan saya hukuman untuk melihat mata orang-orang kecil dan tergilas karena uang yang saya tulis. Suruh saya datang ke sekolah-sekolah menyumbang tinggal reot karena dana pendidikan yang saya selewengkan. Biarkan saya menyapu jalanan dengan seragam yang bertuliskan saya telah mengkhianati harapan rakyat. Karena bagi saya, hukuman sejati bukan hanya pembatasan berat, tapi penghadapan langsung pada akibat. Jika saya bersalah, itu menjadi cambuk abadi yang membuat saya malu setiap kali bercermin. Saya tahu saya hanya satu suara dari punggung, tapi suara ini percaya bahwa perubahan besar dimulai dari kesadaran yang paling sunyi, yakni niat dalam diri untuk tidak ikut mencuri harapan rakyat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kita semua di dalam jalan hidup yang masing-masing selalu diberi kekuatan untuk tetap jujur meski godaan datang dengan berbagai rupa. Sampai jumpa di dunia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih manusiawi. Salam dari Jepang.